Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Bincang-Bincang. Kali ini tentunya masih dengan tema kita, Obesity is a Global Epidemic. Nah, Dr. Diki, kita tahu bahwa kita masih berada di situasi pandemi COVID-19. Itu artinya ini sangat berisiko sekali terhadap semua orang, terutama juga untuk orang-orang yang mungkin berisiko terkena obesitas atau bahkan yang sudah mengalami obesitas. Kira-kira seperti apa resiko untuk orang-orang yang seperti ini terpapar virus COVID-19? Baik, ada beberapa faktor ya menyebabkan seseorang itu mudah terkena COVID, ya penyakit COVID ini ya. COVID ini kan disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya. SARS-CoV-2 penyakitnya namanya COVID-19. Nah, untuk apa faktor risiko yang menyebabkan seorang itu terkena dengan mudah ya? Yang pertama adalah orang itu usia, Mbak. Usianya semakin tua semakin mungkin, terutama di atas 50 tahun. Gitu. Tapi sekarang dengan adanya mutasi, trennya lebih muda yang sering terkena. Kemudian yang kedua adalah orang dengan penyakit komorbid, penyakit yang menyertai. Itu menyertai, morbid itu penyakit atau kelainan ya, morbidity atau kelainan penyakit. Nah, apa kelainan yang menyertai seperti hipertensi, kemudian penyakit jantung koroner, penyakit asma, ya, kemudian hipertensi, penyakit jantung koroner, penyakit asma, dan kemudian obesitas. Obesitas juga akan mempengaruhi seseorang itu mudah terkena. Baik. Ada faktor-faktor lain yang mudah juga terkena seseorang kena COVID. Ini dari segi terkenanya loh ya, belum dari segi keparahan ya. Ya, apa itu? Yaitu kekurangan vitamin D. Kurang vitamin D ini berhubungan dengan pola hidup yang tidak sehat. Jarangnya orang terpapar dengan sinar matahari, karena kebanyakan orang kerja di kantor sejak mulai gelap, pulang juga di waktu yang gelap. Betul. Ya seperti itu. Nah ini memudahkan seorang untuk terkena COVID. Nah sekarang severity-nya, kalau sudah terkena COVID apa yang faktor risikonya? Sama. Kalau orang-orang dengan penyakit diabetes ya, maaf tadi ada satu lagi tambahan diabetes. Diabetes, jantung koroner, hipertensi, asma yang memakai steroid jangka panjang, kurang vitamin D, ya, kemudian orang-orang dengan obesitas, maka ini akan cepat menjadi parah. Parah dan kemudian harus memakai ventilator, dan nanti banyak juga di antara mereka yang meninggal. Dan mortality rate-nya di atas 2%, Mbak. Masih di atas 2%, 2,8 kurang lebih. Padahal di negara-negara maju sudah 2% kurang lebih. Indonesia masih 2, sekian persen. Baik. Ya. Cukup miris ya, Dokter. Ya. Oke, baik. Tapi kalau dilihat tentunya juga tenaga kesehatan berupaya banyak dan juga berupaya maksimal tentunya untuk para pasien COVID, tentunya juga yang sudah beresiko terkena obesitas. Kira-kira kalau dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang, RSUD Kota Malang sendiri sejauh ini bagaimana menangani pasien COVID khususnya yang juga sudah beresiko obesitas sendiri, Dokter? Bagaimana? Baik. Pada orang-orang yang terkena COVID, yang juga ada faktor komorbid, maka kita mempunyai joint care ya, rawat bersama begitu. Jadi melibatkan dokter paru, dokter penyakit dalam ya, dan juga dokter-dokter lain kalau dia mempunyai kelainan yang lain, misalnya orang COVID ya, pasien COVID yang kemudian ada kerusakan paru yang luas, ya, pneumonia ya, kemudian dia juga ada diabetes, ada hipertensi, dan juga kebetulan juga dia penderita stroke, maka dia akan ditangani oleh lebih dari 2 orang dokter. Baik. Seperti itu. Baik. Ya. Tapi kalau untuk fasilitas sendiri yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang sejauh ini bagaimana? Fasilitas untuk laboratorium standar itu kita sudah di atas ya. Jadi laboratorium yang metabolik, laboratorium imunologi, dan kemudian sampai PCR itu insya Allah kita sudah ada anunya ya, sudah ada daya dukungnya. Kemudian juga radiologi dari X-ray, sonografi dan seterusnya kita juga sudah punya.
Oke, baik. Itu artinya Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang bisa menjadi salah satu rumah sakit rujukan begitu ya untuk para pasien COVID khususnya yang beresiko terkena obesitas. Dan untuk alamatnya sendiri pemirsa di Jalan Rajasa nomor 27 Bumi Ayu, Kedung Kandang, Kota Malang. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang. Baik, nah tentunya kita masih membahas kembali tentang obesitas itu sendiri. Untuk dokter, kira-kira sejauh ini kalau untuk di Malang yang sejauh ini ditemui seperti apa sih kasus obesitas? Saya kira kalau obesitas di tempat praktek ya, di poliklinik, di pasien-pasien rawat inap, ini menempati proporsinya tinggi sekali. Data dari Riskesdas tahun 2018 kurang lebih. Orang yang overweight itu mencapai hampir 20%, 16, sekian kalau nggak salah. Kemudian yang obesitas itu sekitar 20 sekian. Kalau dihitung-hitung total kumulatif orang yang overweight dan obesitas itu sekitar 40%. 40%. Bayangkan 4 dari 10 orang. Atau 2 dari 5 orang yang kita temui yang itu adalah obesitas. Obesitas. Ya, dan yang sakit mungkin majority. Cuman saya belum pernah menghitung dan saya belum menemukan datanya. Yang berapa orang yang sakit dan rawat inap itu yang obesitas. Tapi kalau di masyarakat umum, populasi umum itu sekitar 4 dari 5. 4 dari 10 atau 2 dari 5. 4 dari 5. 4 dari 10. Oke, baik. Nah, tapi yang kalau dilihat dari kasus yang ada banyak dari pasien dewasa atau anak-anak, dokter? Karena saya penyakit dalam ya, tentu yang saya tangani adalah orang-orang 18 tahun ke atas. 18 tahun ke atas. Ya, jadi ketika mereka datang kepada kami di poliklinik ya, itu atau dirawat inap, itu memang angka kejadian yang overweight dan obesitas itu tinggi sekali. Jadi saya kira kalau dihitung, saya yakin angkanya di atas 50%. Kebanyakan begitu. Iya. Kebanyakan kalau pasien yang dikeluhkan apa saja? Keluhan tergantung ya. Cuman kalau dia memang punya sakit gastritis atau mah, tentu dia akan mengeluhkan perasaan tidak nyaman di perut. Kalau dia pasien dengan kelainan jantung, dia akan keluhannya dengan aktivitas yang tidak bisa compliant lagi, tidak bisa jarak jauh, tidak bisa aktivitas yang memerlukan energi yang tinggi seperti itu. Ya, tapi mereka semua mempunyai penyakit komorbid obesitas tadi. Jadi obesitas ini sudah jadi penyakit loh, Mbak. Ya, obesitas jadi penyakit, bukan jadi suatu keunggulan, bukan ya. Kelebihan berat badan ini justru menjadi suatu penyakit baru. Iya. Dan itu bisa berisiko juga terhadap penyakit lainnya, termasuk penyakit dalam. Nah, kira-kira kalau kita sudah, misalkan ada seseorang yang sudah terkena obesitas dengan berat badan lebih misalkan, penanganannya itu seperti apa, dokter? Iya. Yang pertama tentu faktor risiko harus dikendalikan ya. Apa yang menyebabkan orang ini menjadi obesitas? Pola makankah? Ya. Karena ini adalah penyakit yang multifaktorial, jadinya mempunyai banyak penyebab, maka semua faktor harus dikendalikan. Intinya garis besarnya, akar-akarnya adalah pola makan, kemudian aktivitas fisik, manajemen stres, dan tidur yang harus diperbaiki. Baik. Kalau sampai terjadi obesitas sampai dia tidak bisa melakukan aktivitas fisik, bahkan dari duduk ke berdiri aja susah, kira-kira apakah harus operasi, dokter? Ya, ada yang dinamakan, memang itu pendekatannya sudah, kalau seperti itu sudah ekstrim ya. Kita memerlukan pendekatan yang multidisiplin. Ada salah satu cara juga dengan bariatric surgery. Artinya ada operasi di lambung. Jadi intinya kurang lebih ya, bahasa awamnya adalah mengecilkan volume lambung. Mengecilkan volume lambung. Ya, seperti itu. Bukan mengambil lemak-lemaknya itu tadi. Bukan lemak-lemaknya itu. Karena bisa kalau memang itu terjadi dan mengganggu aktivitas, maka bisa dilakukan pengurangan massa tubuh yang berlebihan. Oleh karena itu dia mungkin tidak akan bisa berjalan dengan baik ya. Kalau di mana bisa berjalan, mungkin lipatan pahanya juga akan menyentuh satu sama lain. Iya, betul. Sehingga dia sendiri untuk berdiri dengan tegap saja sudah susah. Oke, baik. Jadi ini banyak sekali kasus-kasus yang ditemui di masyarakat tentang obesitas ini sendiri, pemirsa. Untuk itu ini salah satu penyakit yang berbahaya dan juga berisiko, sehingga kita harus berhati-hati dan harus tetap waspada. Dan tentunya juga pemirsa jangan kemana-mana karena satu segmen lagi kita akan segera kembali untuk Anda.